Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ari Junda Takia, NIM 93 2022 066. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Kala dengan NIM 9320220067, Ya, jadi di sini kita akan mempresentasikan sebuah ide bisnis yang kita akan bawakan, yaitu yaitu tentang parfum muslim. Jadi kita di sini akan sedikit menjelaskan tentang bisnis yang kita pilih, yaitu penjualan parfum muslim kayak gitu. Oke, jadi di sini yang pertama kita jelaskan adalah target pasar. Jadi apa sih target pasar yang kita tuju dari penjualan parfum ini? Nah, yang pertama itu ada namanya gaya hidup. Nah, mereka yang peduli dengan mode kecantikan dan gaya hidup mungkin menjadi target pasar yang potensial. Jadi target pasar ini kita menyesuaikan gaya hidup dari parfum yang mereka butuhkan dari orang-orang muslim tersebut. Kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada kemauan untuk membayar. Itu beberapa merek parfum mungkin ditargetkan pada segmen pasar yang bersedia membayar harga premium untuk produk berkualitas tinggi atau eksklusif, sementara yang lain mungkin lebih ditujukan kepada segmen pasar yang terbatas. Jadi penjualan parfum kita ini menuju ke parfum muslim ini ada yang eksklusif maupun yang biasa-biasa saja. Dan selanjutnya yang ketiga itu ada kepentingan dan preferensi orang-orang yang berminat khusus dalam aroma tertentu atau kategori parfum, misalnya kayak floral, terus oriental atau citrus. Jadi contohnya itu kayak misalnya kan kalau dalam penjualan parfum kita itu ada asal, maghrib, bisa. Jadi sesuai dengan apa yang dibutuhkan sama mereka. Selanjutnya ada demografi. Ini mencakup faktor seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, dan status sosial. Jadi menyesuaikan umur mereka. Jadi umur berapa menyesuaikan parfumnya apa. Begitupun juga dengan laki ataupun perempuan. Nah, selanjutnya ada hal lainnya itu hal-hal yang menarik untuk ditawarkan. Nah, hal-hal menarik ini ditawarkan untuk kita supaya berbeda dari kompetitor lainnya, yaitu aroma yang unik, aroma yang khas. Jadi aromanya yang kita jual parfum ini yaitu parfum Kolbun Salim, yaitu ada 5 sesuai dengan sholat lah, sesuai 5 sholat, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, dan itu berbeda-beda aromanya unik-unik kayak gitu. Selanjutnya ada personalisasi, yaitu beberapa opsi personalisasi di mana konsumen dapat mencampurkan atau mencocokkan aroma untuk membuat parfum. Jadi menyesuaikan apa yang juga mereka butuhkan, kita juga bisa, seperti kayak misalnya mereka membutuhkan kayak parfum untuk yang lainnya. Selanjutnya itu juga kita menyediakan untuk hal yang menarik tawarkan, yaitu paket hadiah khusus. Tawarkan paket hadiah yang menarik seperti kotak khusus, seperti desain kotak ini, ataupun memberikan gratis wangian lainnya. Itu pengalaman pembelian yang mewah. Ciptaan pengalaman pembelian yang mewah itu kayak menawarkan layanan konsultasi aroma, sampel gratis, dan event-event khusus di toko fisik kayak gitu. Jadi kita memberikan aroma-aromanya untuk mereka cium atau mereka gunakan kayak gitu. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. lanjut. Yang keempat ada kebutuhan dari riset permasalahan. Jadi yang kita lakukan yaitu sebelum kita memperjualkan parfum ini, yang pertama ada namanya analisis pasar, yaitu lakukan analisis pasar menyeluruh untuk memahami tren, preferensi konsumen dan pesaing di pasar parfum. Kita melihat konsumennya siapa dan pesaingnya, yang kita akan jual parfum tuh siapa aja pesaingnya. Yang kedua ada analisis persaingan. Teliti pesaing di pasar parfum untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta strategi pemasaran dan produk yang mereka tawarkan. Jadi kita harus ada strategi untuk memasarkan antara pesaing parfum kita. Yang ketiga ada penelitian konsumen. Jadi lakukan survei atau wawancara dengan konsumen potensial untuk memahami preferensi mereka terkait dengan parfum seperti aroma favorit, kebiasaan pembelian, dan preferensi harga. Jadi kita melakukan bertanya kepada konsumen yang sering menggunakan parfum, dia sukanya bagaimana, aromanya bagaimana, dan harga yang sering dibelikan itu harga yang berapa, yang murah atau yang sedang ataupun yang agak mahal. Yang keempat ada analisis tren. Teliti tren terbaru dalam industri parfum seperti bahan-bahan yang sedang populer, inovasi dalam pengawasan atau teknologi, aplikasi parfum, dan perubahan dalam perilaku konsumen terkait dengan parfum. Jadi kita analisis tren yang sedang terkini itu apa sih parfum yang akan kita bawakan, tren-tren dari masyarakat apa sih yang ingin parfumnya itu aromanya seperti apa. Terus kita juga ada pengujian produk.
Yang kelima, pengujian produk. Lakukan pengujian produk untuk mengevaluasi kualitas, daya tahan, dan aroma parfum yang ditawarkan. Jadi kita coba dulu yang kita beli, yang kita akan jualkan, bagaimana sih kualitasnya? Apakah worth it untuk konsumen supaya tidak ada rasa kecewa lah saat membelinya. Terus yang terakhir yang keenam, penelitian hukum dan regulasi. Jadi teliti peraturan dan persyaratan hukum terkait dengan penjualan parfum, termasuk regulasi terkait dengan penggunaan bahan-bahan kimia dalam parfum, label produk, dan persyaratan pendaftaran produk. Jadi kita harus ada teliti juga saat menggunakan produk, karena kita nih negeri yang berhukum. Jadi ada beberapa sebelum kita menjual, ada beberapa bahan-bahan yang boleh dihalalkan ataupun label-label yang harus sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Selanjutnya, di mana sih target pasar ini dilakukan? Nah, yang pertama ada toko fisik. Jadi kita buka top up, pop up atau kios di pusat perbelanjaan, pasar seni, atau acara komunitas untuk menjual parfum secara langsung kepada konsumen. Jadi kita bisa menitipkan ke toko-toko ataupun ketika ada acara tablik akbar, kita bisa menitipkan parfum itu. Terus kita melakukan online marketplace. Kita menjual di Shopee, seperti ada juga di Amazon ataupun Shopify untuk menjual parfum secara online. Terus ada media sosial. Jadi kita bisa menggunakan Instagram, TikTok, atau Facebook untuk menjualkan parfum ini secara media sosial. Terus ada lagi program uji coba. Kita tawarkan sampel gratis atau ukuran perjalanan parfum kepada konsumen potensial untuk diuji coba sebelum membeli produk dalam jumlah penuh. Jadi kita ada targetnya, kita diuji coba dulu bisa. Jadi teman-teman yang ingin membelikan bisa tidak cukup kecewa ketika setelah membelinya. Terus jaringan dan komunitas. Kita manfaatkan jaringan dan bergabung dengan komunitas terkait dengan industri parfum, mode atau kecantikan untuk mempromosikan produk kita. Jadi kita harus memiliki jaringan dan komunitas untuk menjual suatu parfum yang kita belikan. Jadi apa yang kita jualkan itu tersebar kemana-mana. Jadi itu kuncinya, ada komunitas dan jaringan. Yang terakhir tempat ibadah. Karena tempat ibadah sebelum kita menggunakan parfum itu adalah hal yang sunnah dalam ajaran Islam, agar kita saat menunaikan ibadah kita menjadi semangat karena badan kita harum dan teman-teman sekitar kita saat ibadah tidak merasa kebauan. Itu memberikan secara gratis agar dia tertarik dan mencari, ini parfum dari mana ya? Nah, itu dari manfaatnya tempat ibadah sebagai kita saranakan untuk memilih parfum dan agar tertarik untuk memilih parfum. Cukup sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.